Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa manna 'alaina bitanzili kitabihi wa maddana bi sunnati rasulih. Falillahil hamdu 'ala ma an'ama bihi min hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala khairil insani mubayyinan ala risalatir rahmani nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mahbubina jami'a. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata muqinin bitauhidih mustajirin bihasani ta'yidih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil wara. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat siang ini yakni 25 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan dan didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita mendayagunakan anugerah dari Allah berupa nikmat rezeki, harta, fisik, anak, keluarga dan semuanya tersebut dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara anugerah dan titipan itu adalah harta. Kita semua mungkin memiliki kecenderungan tentang harta, karena memang secara bahasa harta kalau kita lihat dalam bahasa Arab adalah mal. Kata mal ini secara bahasa memiliki arti kecenderungan atau kecondongan, di mana masing-masing kita memiliki kecenderungan, kecondongan kepada harta. Hal ini memang sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,
yaitu kepada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, baik dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik berupa surga. Hadirin rahimakumullah, betapapun kita semua memiliki kecenderungan terhadap itu semua, Allah pun memang di ayat 14 surah Ali Imran tadi menyatakan, zalika, itu semua, mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup yang diingini oleh nafsu kita. Tapi ingat, Allah Ta'ala mewanti-wanti di penghujung ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik berupa surga. Maknanya adalah bahwa ketika anugerah dan titipan tersebut dijaga dengan sebaik-baiknya dalam rangka menggapai ridho Allah, maka surgalah tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkenaan dengan penggunaan harta, syariat telah mengatur dan memandu kita bagaimana kita mengelola harta yang hakikatnya adalah titipan dari Allah untuk kita, sehingga kita hanya hak titip dan hak menjaga, dan hakikat kepemilikan mutlaknya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, serta nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu untuk memilikinya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Hadirin, ayat ini sejatinya menjadi isyarat, menjadi pemantik untuk kita semua, bahwa jelas sekali bagaimana kita hendaknya mengelola, mendaya gunakan harta dari Allah Ta'ala yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita perinci. Di ayat tadi, di ayat 7 surah Al-Hadid, Allah menyebutkan setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, Allah memerintahkan kita untuk anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Belanjakan, artinya gunakan yang pertama harta yang merupakan anugerah dari Allah tersebut untuk keperluan yang pokok kebutuhan kita, dan itu pun dalam rangka agar kita bisa ibadah dengan baik, agar kita bisa melakukan amal soleh dengan baik, agar kita bisa saling memberikan manfaat kepada sesama, diantaranya dengan bekerja dalam kondisi fisik yang baik yang ditopang dengan makanan asupan yang cukup. Maka dalam mengelola harta, yang pertama kita perlu memprioritaskan kebutuhan pokok untuk diri kita dan keluarga kita terlebih dulu. Betapa indah bagaimana baginda Rasul mengingatkan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1053. Apa kata baginda Nabi? Ibda biman ta'un, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Setelah itu kemudian baru kita gunakan anugerah harta tersebut untuk membayar yang sifatnya pokok dan wajib. Apa? Mulai dari bayar hutang yang belum dilunasi, kemudian menunaikan zakat manakala kita sudah wajib zakat, dan berinfak secara umum di jalan Allah. Bahkan kita semua maklum, zakat memang adalah rukun Islam, tapi ini pun tidak melupakan dari kebutuhan pokok kita. Jangan sampai kita melupakan juga untuk kepentingan pokok. Bukan berarti kita menggunakan pertama untuk kepentingan pokok melupakan zakat. Justru kita tidak bisa beribadah, justru kita tidak bisa bekerja yang kemudian menghasilkan mal, harta, penghasilan yang kemudian kita keluarkan zakatnya,
kalau tidak ditopang dengan kebutuhan yang pokok. Kita tidak bisa ibadah dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak didukung, ditopang dengan asupan-asupan gizi. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, inilah betapa indahnya bahwa agama kita, syariat agama kita mengatur kita dalam mengelola harta dengan sebaik-baiknya. Terakhir hadirin rahimakumullah, ada sebuah sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita mengelola harta, termasuk juga selektif dalam menerima dan kemudian hati-hati dalam menggunakannya. Dalam kitab Sunan Ibnu Hibban dan Sunan At-Tirmidzi ada sebuah hadis yang sangat populer. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sehingga hamba tersebut akan dimintai pertanyaan, pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan kuota masa hidup tersebut selama hidupnya. Wa an jasadihi, yang kedua akan dimintai pertanggungjawaban tentang jasadnya, tentang badannya. Fima ablahu, untuk apa ia gunakan sampai ia habis badannya. Yang ketiga, wa an ilmihi, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya. Madza amila, untuk apa ia lakukan, apakah ia amalkan ilmu tersebut. Dan yang keempat yang sangat menarik, wa an malihi, akan ditanya seorang hamba tentang hartanya. Jika 3 poin sebelumnya hanya 1 perkara masing-masing dipertanyakan, hanya 1 hal saja dimintai pertanggungjawaban, tapi dalam konteks mal atau harta justru akan diminta pertanggungjawaban dari 2 sisi. Min ainak tasabahu, pertama, dari mana ia mengusahakan atau memperolehnya, wa fima anfaqahu, dan untuk hal apa ia belanjakan. Karena itu hadirin rahimakumullah, melalui mimbar dan kesempatan khutbah yang cukup singkat ini, khotib berwasiat dengan takwa ini yang didasari dengan keimanan yang kokoh ini, mari gunakan anugerah titipan dari Allah berupa harta dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui sabda Nabi, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs, bukanlah kaya itu sebab karena banyaknya materi, tetapi yang disebut dengan kaya adalah kaya jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan untuk hidup kita, terutama untuk apa yang Allah anugerahkan, Allah titipkan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحابه سيدنا رسول الله من آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح المسلمين في بلادنا هذا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر العدو والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة